Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, suatu waktu ada seorang pemuda keturunan Tionghoa bernama Acong. Ada yang nama Acong di sini? Nah, nggak ada ya. Panggilannya Acong mungkin ada. Nah, Acong memutuskan mengikut Tuhan Yesus. Ia memutuskan mengikut Tuhan Yesus karena telah membaca Alkitab yang berisi pengajaran tentang Allah dan karyanya bagi manusia, bahwa Allah berkenan untuk menghapus dosa manusia dan menganugerahkan keselamatan yang kekal bagi mereka. Nah, sejak menjadi pengikut Tuhan Yesus, Acong ini taat ke gereja dan tekun berdoa. Kebetulan rumahnya dekat dengan sebuah kapel atau sebuah bangunan gereja yang kecil. Setiap kali Acong mau pergi bekerja, dia singgah ke kapel itu dan berdiri di depan pintu lalu berdoa. Kata-kata doanya sangat sederhana. Bunyinya begini: Tuhan, ini oe, amin. Selama bertahun-tahun, ia selalu melakukan hal itu. Dia tekun untuk mencari Tuhan dan tekun berdoa kepada Tuhan. Walaupun dengan kata-kata yang singkat, karena dia tidak bisa membuat kalimat doa yang panjang atau yang indah. Nah, Acong ini berdoa demikian walaupun hanya sebentar. Tapi dia percaya bahwa Tuhan Yesus mendengar doa-doanya dan akan mengabulkan doanya. Karena Tuhan Yesus setia dan maha mendengar. Nah, suatu kali Acong sakit berat dan harus dirawat di rumah sakit. Acong jadi sedih karena ia tidak dapat lagi pergi ke depan pintu gereja untuk berdoa kepada Tuhan. Dan Acong makin sedih karena ia mendengar vonis dokter bahwa ia tidak dapat disembuhkan lagi. Jadi Acong harus bersiap jika dipanggil Tuhan. Dalam keadaan sedih, Acong berdoa, Tuhan, ini oe, ampuni kesalahan oe, amin. Kemudian dia tertidur. Dan dalam mimpi dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyapa dia, Acong, ini oe. Ya. Lalu kata Tuhan Yesus, oe akan sembuhkan Acong. Acong akan sembuh. Acong terkejut dalam mimpinya dan dia terbangun. Lalu dia mulai merasakan ada aliran kesembuhan dalam tubuhnya. Lalu dia kemudian pergi menjumpai suster sambil berkata, puji Tuhan, oe sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak teruna yang dikasihi Tuhan, ini hanya sebuah ilustrasi bahwa dalam hal berdoa, itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Dia mendengar apa yang kita katakan dan dia melihat, memperhatikan apa yang sedang kita alami dan kita perlukan. Dalam hal berdoa dibutuhkan keyakinan yang teguh bahwa Tuhan sungguh-sungguh berkenan mendengar dan mengabulkan doa-doa kita. Seperti yang ditampilkan oleh sosok si Acong ini. Kata-kata doanya sangat sederhana, bahkan cenderung singkat. Tapi Acong berdoa dalam ketulusan dan kejujuran, dalam iman, pengharapan dan kasih kepada Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pasti akan mengabulkan doanya. Dan memang benar, Acong sembuh atau Acong memperoleh apa yang dia harapkan karena Tuhan
Maha setia, Maha mendengar, Maha mengetahui apa yang diperlukan oleh si Acong. Yang mungkin juga itu menjadi pengalaman kita secara pribadi. Bahwa kita berdoa kepada Tuhan, kita berkomunikasi dua arah. Kita bercakap-cakap kepada Tuhan, menyampaikan isi hati kita. Dan di dalam doa, perenungan kita, Tuhan juga berbicara kepada kita. Sehingga terjadilah perjumpaan yang intim, yang intens dengan Tuhan. Dan kita mengenal isi hati Tuhan. Sebagaimana Tuhan mengenal kita dan kita memperoleh apa yang Ia kehendaki. Yaitu Dia mengabulkan doa kita. Nah saudara-saudara, pada zaman Tuhan Yesus mengajarkan tentang hal berdoa, kita perlu melihat juga konteksnya. Orang-orang yang hadir di situ, yang mengikut Tuhan Yesus, adalah orang-orang yang membutuhkan perhatian, membutuhkan uluran tangan dan belas kasihan daripada Tuhan. Karena mereka kaum lemah, miskin, tertindas, terdiskriminasi. Mereka membutuhkan pribadi yang lebih kuat yang bisa menopang kehidupan mereka. Bacaan kita dari Injil Matius pasal 7 ini sejajar dengan teks yang ada di pasal yang ke-6 tentang hal berdoa. Dan dua teks ini juga sejajar dengan apa yang disampaikan oleh Injil Lukas dalam pasalnya yang ke-11. Ada seorang murid Yesus yang bertanya, "Tuhan, ajarkanlah kami berdoa seperti Yohanes Pembaptis maksudnya di sini, yang mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa." Lalu Yesus mengajarkan dalam Injil Matius pasal 6, "Kalau kamu berdoa, masuklah ke dalam kamar dan berdoalah kepada Bapamu yang di sorga yang tersembunyi. Dan Dia yang tersembunyi yang ada di sorga, Dia mendengar dan akan mengabulkan keinginan kita." Doamu itu janganlah panjang-panjang, bertele-tele, dan penuh dengan kemunafikan. Sebab Allah sudah mengetahui apa yang kita minta. Dan Dia sudah memberikan upah, menyediakan upah bagi mereka yang meminta kepadanya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, perkataan Yesus ini tercatat dalam salah satu pengajaran khotbah di bukit dari pasal 5 sampai pasal 7. Apakah hal itu menandakan orang Israel atau orang-orang yang mengikut Yesus saat itu tidak bisa berdoa? Tentunya bukan demikian. Ya. Orang-orang Yahudi itu mempunyai doa-doa yang sudah tertulis, ya, yang artinya ada misalnya doa pagi, doa siang hari atau petang hari, dan doa malam hari. Ya. Ucapan-ucapan doanya sudah tertulis. Nah, memang di satu sisi, ya, doa yang tertulis dengan kalimat yang sudah disusun itu baik buat kita, sehingga kita tidak perlu banyak berpikir bagaimana seharusnya mengucapkan kata-kata doa kepada Tuhan. Tetapi pada sisi yang lain, ketika doa itu sifatnya sudah rutin dan dihafalkan, belum tentu, ya, dalam hati kita ketika kita berdoa itu keluar dari ketulusan dan kejujuran kita, karena sudah rutin sifatnya. Berbeda halnya kalau doa itu murni keluar dari pikiran kita, dari hati nurani kita, berdasarkan pengalaman keadaan yang kita hadapi saat itu. Misalnya, doa makan. Berapa kali makan Bapak Ibu? Normalnya 3 kali. Kalau kita snack itu makan nggak? Makan. Tapi jarang kita berdoa kalau snack, ya kan? Kalau sore-sore ada ubi, ada pisang goreng, jarang. Tuhan berkati ubi ini, enggak makan. Tapi kalau makannya nasi berat, baru kita berdoa. Anak teruna, berapa kali sehari berdoa? 5 kali ya. Pagi, bangun tidur, mau sekolah, pulang sekolah, doa makan jadi 1 paket, 3 kali makan. Terus mau tidur, ya, 5 kali sehari ini. Oma opa, opung, eyang kakung, eyang putri, berapa kali sehari?
rahasia. Ya. Bapak Ibu saudara-saudara, berapa kali? Ada yang 3 kali, ada yang 5 kali, 7 kali, 10 kali, ada yang tak terhingga, ada yang gak amin-amin sampai sekarang. Nah, baik kau doa syafaat tuh ya. Wah, mari kita berdoa. Nah, dia mulailah tertidur pulas. Karena kau di rumah gak bisa berdoa, gak bisa tidur. Kalau di gereja saat berdoa disitulah bisa tidur. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, setiap kita mungkin memiliki ya waktu untuk berdoa, memiliki kata-kata doanya sendiri, dan di dalam berdoa memiliki harapannya sendiri, memiliki pergumulannya sendiri. Dan doa itu kalau sifatnya rutinitas kadangkala kurang menggugah iman kita. Bahkan mungkin kurang kepercayaan kita bahwa Tuhan mendengar dan akan mengabulkan doa kita. Karena itu sudah berlangsung seperti itu, mau makan, kita pasti jadi sehat. Jadi biarpun doanya, Tuhan terima kasih makanan ini supaya kami jadi kuat dan sehat. Iya, memang habis makan kita sehat, biasa saja. Beda halnya kalau yang sedang kita alami, yang sedang kita rasakan di luar kendali kita. Kita tidak mampu keluar dari persoalan ini. Kita tidak mampu keluar dari apa yang sedang kita rasakan. Kepahitan, kesedihan, kegagalan, kekecewaan. Sehingga membuat kita ingin terus berdoa dan berdoa. Nah, inilah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam bacaan kita saat ini. Yang diberikan judul Hal Pengabulan Doa. Bukan saja berdoanya yang diajarkan, tetapi iman dalam hal menanti jawaban Tuhan. Kata Tuhan Yesus di sini dikatakan, mintalah maka akan diberikan, carilah maka akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan. 3 hal ini merupakan kata kerja, kata perintah. Kita meminta karena disuruh Tuhan, mintalah. Kita mencari karena disuruh Tuhan, carilah. Kita mengetok karena disuruh Tuhan, ketoklah. Ada proses yang kita alami di saat kita berdoa meminta, mencari, dan mengetuk. Ya. Proses untuk membentuk kita menjadi orang yang membangun komunikasi dengan Tuhan dalam ketekunan, dalam kepercayaan, di dalam pengharapan bahwa Tuhan pasti memberikan yang terbaik pada waktunya, yang terbaik sesuai kehendaknya. Ya. Dalam berdoa kita cenderung hanya meminta-meminta. Seringkali orang Kristen seperti itu. Apakah kita hanya berdoa secara pasif, hanya meminta, tapi tidak berusaha? Dengan adanya kata cari dan ketoklah, itu menunjukkan bahwa proses kita berdoa, sikap kita berdoa adalah dengan kepercayaan kita meminta, tetapi kita juga berusaha untuk memperoleh apa yang kita harapkan. Tapi tentunya dengan cara Tuhan, dengan waktu Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, saat ini khususnya dalam kaitannya HUT Pekat Persekutuan Teruna yang ke-40 tahun yang jatuh tanggal 30 Januari yang lalu. Ya. Bagaimana doa-doa kalian anak-anak teruna? Lebih banyak yang meminta atau sudah mencari dan mengetuk? Gimana? Bingung ya? Banyakan minta kayaknya ya. Minta nggak usaha. Tuhan berkati saya mau ujian. Amin. Habis itu pergi main game. Lagi gimana? Ya kan? Apa begitu doanya? Kita meminta, tapi kita tidak melakukan apa yang kita minta. Kalau kita mencari dan mengetuk yang artinya kita berdoa sekaligus kita berusaha belajar. Mempersiapkan diri kita dengan baik.
Dan ketika proses itu kita jalani, ya, kita akan dibentuk untuk menjadi pribadi yang bukan saja meminta, tapi kita berusaha. Ora et labora, berdoa dan bekerja. Jadi ada sikap aktif yang kita lakukan. Nah, untuk oma-oma, opa-opa, bagaimana? Sudah pada tahap yang mana? Masih memintakah? Atau sudah mencari dan mengetuk? Atau mungkin lebih daripada itu? Sudah bersyukur dengan apa yang diterima? Ya. Mungkin tahapannya berbeda. PAPT, anak-anak remaja, masih pada proses meminta. Tapi ketika kita memasuki fase-fase kehidupan yang berat, yang membentuk pribadi kita menjadi tangguh, mungkin kita akan memasuki fase sungguh-sungguh mencari dan mengetuk. Sampai pada akhirnya kita sendiri diproses oleh Tuhan bahwa kita terus berdoa walau yang kita minta belum tentu sesuai yang kita inginkan. Tapi selalu Tuhan berikan yang terbaik. Sehingga kita bersyukur. Terima kasih Tuhan sudah menjawab doa saya. Walaupun mungkin tidak sesuai, tapi ini yang terbaik yang Tuhan berikan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus selanjutnya berkata, karena setiap orang yang meminta menerima, orang yang mencari mendapat, yang mengetuk pintunya dibukakan. Sebab Allah adalah Maha mendengar, Maha peduli, dan tahu memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Kalimat ini diberikan sebuah perumpamaan dalam ayat 9. Adakah daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, kita berusaha untuk mendapatkan yang baik. Tapi Tuhan selalu menyediakan yang terbaik. Dalam ayat 11, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita orang berdosa saja, yang mana kita kadangkala tidak tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, tidak bisa membedakan hal itu. Tapi kita selalu berusaha untuk memberikan apa yang anak kita perlukan. Kita berikan buat mereka. Apalagi Bapa kita di sorga. Dia tahu siapa kita. Dan dia tahu garis akhir hidup kita. Dia tahu apa yang akan terjadi esok. Apa yang kita perlukan esok. Apa yang kita inginkan terjadi di masa depan. Tuhan siapkan semua itu. Tergantung sekarang masalahnya kepada kita. Meresponi jawaban Tuhan ini. Karena Tuhan seringkali menjawab doa kita dengan ya, tidak, atau tunggu. Seringkali kita bergumul dengan Tuhan kalau jawabannya itu tidak atau tunggu. Kalau jawabannya ya, wah, tenang, senang. Tapi kalau jawabannya tidak, mulai hilang kepercayaan kita. Atau tunggu, kita mulai meragukan apakah Tuhan mendengar dan akan mengabulkan doa kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, Tuhan dalam Yesus Kristus menyatakan bagi kita bahwa Tuhan tahu kebutuhan kita yang terbaik. Apa itu? Di dalam Yesus keselamatan, itu yang paling utama. Keselamatan di mana Allah mau mati buat kita. Itu dia berikan buat kita. Apalagi perkara-perkara material. Perkara-perkara yang kita perlukan untuk kebutuhan setiap hari. Tuhan pasti penuhi. Walaupun mungkin 2 hari sekali baru makan. Tapi kan kita gak mati gara-gara gak makan. Ada orang yang kebanyakan makan, dia mati. Ya kan? Jadi kehidupan yang Tuhan berikan, keselamatan yang Dia anugerahkan, itu yang menjadi kebutuhan kita. Ada orang
yang berdoa dengan kalimat sederhana, dengan keyakinan yang teguh, dia memperoleh yang terbaik, tepat pada waktunya. Nah, saya percaya Tuhan kita Tuhan yang ajaib, Tuhan yang maha peduli dan penuh pengasihan bagi kita. Dia akan memenuhi kebutuhan kita, jasmani dan rohani. Kalau di dalam tema HUT Pelkat PT itu dikatakan you're not alone. Waduh, padahal masih ada orang tua ya, tapi kok temanya begini ya, seakan-akan kalian sendirian ya. Bener ya, sendirian gitu ya? Iya, saya selama masa sendirian. Karena apa? Karena orang tua tidak mengerti kemauan saya. Banyak anak-anak usia remaja mengalami kerenggangan komunikasi dengan orang tuanya. Lebih dekat dengan sahabat, dengan teman-temannya. Karena dari teman-temannya itu, sahabatnya itu, dia memperoleh apa yang dia perlukan. Secara psikis misalnya, penguatan. Tapi kalau mau orang tua, enggak boleh, jangan. Harus begini, harus begitu. Nah, ini adalah masa di mana mereka sedang mengolah yang baik seperti apa menurut orang tua, menurut Tuhan dalam firman-Nya, dan menurut pandangan umum di tengah-tengah masyarakat. Yang di sini boleh, yang di situ tidak boleh. Jadi harus bagaimana? Nah, ya. Jadi tema ini mau mengajak kita selaku orang tua untuk terus menjalin komunikasi dengan mereka dan menyatakan kesediaan sebagai teman, sahabat, sebagai orang dekat yang mau menopang mereka di dalam mencari jati diri mereka. Sehingga ke depan mereka akan menjadi anak-anak yang berguna bagi nusa dan bangsa, anak-anak yang bisa mengharumkan nama kita, anak-anak yang bisa melakukan pekerjaan memuliakan Tuhan dalam rumahnya. Dan bagi anak-anak teruna, kalian tidak sendirian dalam dunia ini. Kalian memiliki orang tua yang patut dihormati, dihargai, dan disanjung. Ya, harus memberikan penghormatan kepada orang tua yang telah mendidik dan membesarkan kalian. Juga kalian diajarkan bahwa kalian punya Tuhan. Tuhan Yesus ya. Yesaya 41 ayat 10 ya. Aku akan meneguhkan engkau, aku akan menyertai engkau. Dalam hidup ini teman boleh banyak, tapi ingat, tidak semua teman memberikan keuntungan bagi kalian. Karena ada teman-teman yang justru bisa merusak atau menggoncangkan iman kalian. Jadikanlah Yesus sebagai sahabat. Kalau ada kegalauan, suka galau-galau ya, kalau suka termenung sendiri ya, berdoa, banyak-banyak baca Alkitab. Jangan baca Instagram orang ya. Cek-cek status orang. Nah, siapa tuh yang suka baca status? Nah, siapa yang suka pasang status? Aduh, entar galau, sedih. Bagaimana anak Tuhan? Ya bukan cuma anak-anak teruna, orang dewasa juga begitu. Saya sih untungnya nggak pernah pasang status ya Bapak Ibu. Tapi sering mendengar. Ya. Kita menulis status sedih, galau, atau hal-hal apa gitu yang abstrak, yang sifatnya gak jelas. Harusnya kita sebagai anak Tuhan, status kita apa? Tidak sendirian, ada Tuhan. Status kita adalah orang-orang yang aktif. Untuk apa? Mencari kehendak Tuhan. Minta, cari, dan ketoklah. Untuk apa kita mencari kehendak Tuhan? Memperoleh yang terbaik. Jadikanlah Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang menuntun dan menyertai kalian anak-anak teruna. Dan juga bagi Bapak Ibu yang anak-anaknya dalam usia remaja, teruna atau pemuda, serta bagi opa dan oma yang sudah menggunakan seragam orange, wah luar biasa. Tapi ini kan bukan ini ya, supporter Belanda bukan ya, Piala Dunia udah lewat, ya. Jadi ada kuning, ada orange, wah warna yang menyatu. Yang satu teruna, kenapa kuning? Nah itu maksudnya matahari yang baru bersinar. Nah ini antitesanya nih. Matahari yang akan tenggelam. Tapi bukan itu ya Bapak Ibu. Nanti disangka nanti habis
Pas salaman di depan saya dimarahin lagi sama opa ya, kesannya sudah mau tenggelam, ya enggak ya Bapak Ibu. Tapi ini sebuah simbol saja bahwa anak teruna adalah orang-orang yang sedang beranjak dewasa, yang perlu dituntun dan perlu ditopang dalam doa. Dan Bapak Ibu adalah orang-orang yang telah melewati pahit manisnya kehidupan. Ketika berjalan bersama Tuhan, tidak ada satupun yang mengecewakan. Amin Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan memberkati dan menolong kita semua. Amin.